wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya muliakan sahibul bait Bapak Muslim bin Haji Bustami beserta istri dan keluarga besar yang alhamdulillah telah mencurahkan, mengorbankan apa yang beliau miliki untuk menggelar sholawat pada malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau keluarkan, apa yang beliau korbankan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa ini semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, dan lebih mendekatkan beliau kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan gurunda kita Syekh Haji Anas Said Az-Zu'bi. Alhamdulillah lama kita tak melihat beliau. Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Baru dari Banjarmasin, kemudian lanjut ke Malaysia, sekarang sudah kembali. Baru datang hari ini, sempat-sempatnya malam ini hadir bersama keluarga besar Ashabul Maimanah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah SWT, dan mudah-mudahan pondok pesantren beliau yang ada di Siantan, Jalan Budi Utomo, Allah berikan pertolongan demi pertolongan, Allah berikan kemajuan demi kemajuan, dan terus akan melahirkan generasi-generasi ke depan, yakni generasi yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, Kanda Ustaz Khairul As'ad, ini sebenarnya guru lagi daripada guru kita. Ustaz Khairul As'ad itu gurunya Syekh Anas. Jadi yang ngomongi buku pangkat cucu. Waduh. Kalau saya tadi dikatakan murid Syekh Anas, berarti saya pangkat cucu dari Ustaz yang hadir. Yalah, tak ada rotan akal pun jadi ya bu. Dan para penasihat orang tua serta jamaah sekalian, ini kalau disebut satu-satu habis waktu negor sapa ya nih. Kita hemat waktu. Alhamdulillah malam hari ini Allah ringankan kaki kita dalam turunnya hujan yang lebat tadi di awal, dari bahkan siang tadi sudah lebat sampai maghrib lebat. Saya sendiri dalam keadaan bimbang, jangan-jangan tidak sampai ke sini di Kota Baru sana. Lebat lumayan, tapi itulah kehendak Allah. Betul kata Pak Haji Syafarudin, kalau untuk selawat Allah mudahkan. Sah-sah lebat, berhenti kan Isa, dapatlah kita terus datang. Allah ringankan langkah kita. Nikmat terbesar itu yang mungkin tak diberikan kepada yang lain. Bahkan anggota Ashabul Maimanah sendiri pun ada yang mungkin Allah tak berikan nikmat itu, bisa hadir ringankan langkah kakinya dalam langkah menuju rumah Pak Muslim ini untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini menjadi suatu kesyukuran. Beruntunglah kita. Apa yang kita lakukan semua, kaki ini akan menjadi saksi, tangan ini akan berbicara, sampailah nanti di hadapan Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Betapa syahdu tadi kita berselawat, Masya Allah. Sampai tengah-tengah berselawat tuh saya dengar ada yang nangis tadi. Ya Allah, syahdunya selawat sampai ada yang nangis. Sekali saya tengok anak saya pun nangis. Saya kira syahdu karena sedih, anak saya seorang nangis. Ya maklumlah, tadi saya mengamankan beberapa karena cuaca tidak mendukung juga. Jadi maklum, saya ini anak kan 8, mengecup macam ikan seruang. Sedikit. Jadi perlu dipelihara, bagi-bagi tugas. Tapi memang syahdu kita tadi berselawat, semangat. Betapa mungkin mudah-mudahan salawat kita itu langsung didengar oleh Allah dan Rasulnya, terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal
sebenarnya saya ingin bahas soal bai'ah. Bai'ah, tapi mudah-mudahan ada sedikit 5 menit waktu. Bai'ah. Mal bai'ah wa ma adraka mal bai'ah. Apa itu bai'ah dan apakah itu makna daripada bai'ah? Dan tahukah antum semua apa itu arti bai'ah? Bai'ah secara bahasa itu artinya janji setia. Aku bai'ah dengan kau, Dek. Berarti aku berjanji setia kepadamu. Bai'ah itu bisa juga dilakukan antara rakyat kepada pemimpinnya. Pernah terjadi ketika rakyat umat Islam ini membai'ah Sayyiduna Ali, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Umat yang membai'at mereka, mengangkat mereka, berjanji setia kepada mereka untuk memimpin kekhalifahan umat Islam di era itu. Itu contoh bai'at yang terjadi secara makna. Maka bai'at di sini bukan main-main. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Allah tegaskan di situ. Walaupun surah ini tentang perjanjian Hudaibiyah secara khusus, tetapi makna umumnya bai'ah itu Allah tegaskan, ya Muhammad, kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka, orang-orang yang berjanji setia kepadamu hai Muhammad, berarti mereka itu berjanji setia kepadaku, kata Allah. Sama saja dia itu setia kepada aku. Maka kata-kata itu kita pegang betul-betul. Adapun dalam solawat ini, ingat, solawat pada pertemuan kemarin saya katakan adalah ibadah tertua yang ada di alam semesta ini. Dan perintah itu Allah berikan, Allah turunkan, dan Allah sendiri melakukan, lalu menjadi kewajiban bagi kita. Bersolawat wajib hukumnya. Jangan anggap datang bersolawat itu sunnah. Setiap hari minimal bibir kita ada mengucap solawat, sekurang-kurangnya dalam sholat. Sah tak sholat kita kalau tak solawat? Tahiyat akhir kita solawat enggak? Selawat kan Bu? Khutbah Jumat khatib tak solawat sah tak ada? Tak ada. Banyak hal-hal yang menjadikan solawat bagian daripada rukun yang bila tak kita kerjakan maka menjadi menggugurkan ibadah kita secara keseluruhan. Maka jangan anggap solawat itu barang sunnah yang tak kita kerjakan, tak apa-apa. Solawat wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Awal muasal daripada perintah asalnya untuk jatuh, wajib hukumnya. Maka Allah perintahkan kita selawat, maka ibadah tertua selawat. Ingat perintah Allah, apabila sudah perintah Allah maka kita mengerjakannya dengan penuh janji setia dan patuh tadi, karena kita berbaiat kepada Allah dan Rasulnya, bukan berbaiat kepada mengambil selawatnya, tetapi berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang membuat kita berjanji setia mematuhi aturan Allah dan Rasul, perintah-perintah Allah dan Rasul, menghindari larangan-larangan Allah dan Rasul. Di mana bai'ah kita kepada Allah dan Rasul? Asyhadu an la ilaha Kita berjanji tiada Tuhan di hati kita, di hidup kita selain Allah. Kita pula berjanji tiada nabi, dan berjanji nabi yang kita imani menjadi utusan membawa perintah dan larangan Allah, membawa syariat Allah adalah Nabi Muhammad. Itulah bentuk baiat kita kepada Allah dan Rasul. Bila telah terbai'ah Allah dan Rasul di hati kita, maka segala perintah Allah tunduk patuhlah kita mengerjakannya, termasuklah perintah solat. Kalau semua nak berbaiat, harus wajib berbaiat, susah. Sekali itu cukup baiat kita. Nanti nak belajar solat, baiat lagi kita. Belajar puasa, baiat lagi kita. Belajar haji, baiat lagi.
Semua perintah Allah. Boleh berbaiat, tapi tak menjadi kewajiban. Yang sesungguhnya menjadi kewajiban kita adalah menjalankan perintah Allah itu. Cukup Allah dan Rasul telah kita baiat, dan jangan sampai ada selain Allah dan selain Rasul di dalam segenap aktivitas ibadah kita yang kita jalani dari perintah-perintah itu. Maka pahami kita sama-sama Bapak Ibu, jangan sampai kita terkecoh, oh selawat kita ni tak berbaiat, tak sah. Kita sudah tahu jawabannya. Kita telah berbaiat kepada Allah dan Rasul, bukan Allah membaiat kita. Kita yang membaiat Allah dan Rasul, bahwa Allah lah Tuhan kita, Rasul lah Nabi kita. Nah, kita yang membaiat Allah dan Rasul itu. Jangan Allah yang membaiat kita. Jangan kita katakan kami udah dibaiat Allah. Salah. Bahwa semua ilmu harus dikerjakan, semua ibadah harus kita kerjakan dengan ilmu itu yang terpenting, bukan dengan baiatnya. Kita belajar ilmu bersolawat, kita belajari ilmu bersolawat sampai kita kenal Nabi Muhammad secinta-cintanya, sedalam-dalamnya, sedekat-dekatnya hati kita dengan Nabi Muhammad. Belajar solat, bukan baiatnya, tetapi belajarnya solat itu yang penting. Haji, puasa, semua itu dengan ilmu itu yang penting. Maka pentinglah ada guru. Bersyukur kita di majelis Ashabul Maimanah ini banyak guru-guru. Ada Ustadz Khairul As'ad, tauhidnya bisa kita pahami, kita pelajari. Ada Syekh Anas Az-Zobi, hadisnya Masya Allah, tasawufnya Masya Allah. Siapa lagi? Ada Ustadz Marhumi, khutbah nikahnya Masya Allah, talqinnya Masya Allah. Kalau nak mati cari ya Ustadz Marhumi. Sebenarnya Ustadz Marhumi hadis banyak, cuma kan ditimpa ustaz-ustaz lain ini, jadi tenggelam. Lalu ada hadis nak bicara fikih, ada Ustadz pula lebih fikih kan gitu. Tapi saya sarankan kalau nak mati cari ya Ustadz Marhumi. InsyaAllah aman, talqinnya aman, tahlilnya aman, semua aman. Dan gitu. Kalau mati meninggalkan harta pusaka, ada pengacara sini, InsyaAllah yang bisa ngatur ngurusnya, yang gitu. Kalau meninggalkan harta pusaka, kalau kelebihan harta pusakanya, baru ada saya nunggu. Kan gitu, Bu. Semangat ibu nak dapat seragam nih, InsyaAllah. InsyaAllah pertemuan malam Senin ke depan kita sudah pakai seragam semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah berseragam. Dalam waktu ini Senin, Selasa, antara ini kita tidak tahu kapal nih kapan datangnya. Tapi sudah dapat gambarannya. Malam Senin depan kita berseragam. Jadi jangan solawat karena seragam. Jangan solawat karena hal lain. Sedap lagunya. Jangan. Solawat karena kita ingin terhubung kepada Rasulullah SAW. Cinta, berenang-renang kita di dalam solawat 40 tu. Bermain-main, bermesra-mesra kita menyanyi. Hati kita tu menari-nari bersama Rasulullah di solawat 40 yang kita baca. Itu yang kita harapkan. Dah, cukuplah sampai di sini. Bau gulai kambing udah tercium. Siang juga dan malam, tapi memang biarlah malam ini malam panjang karena mulai pun sudah helat hujan dan ini malam tahun baru Islam. Mudah-mudahan antum semua tidak lupa membaca doa akhir tahun dan awal tahun kemarin, dan mudah-mudahan ini awal yang baik di tahun ini. Kita mulai dengan berselawat sepanjang tahun ke depannya sampailah selesai tahun kita jalani. Semua yang datang yang baik, rezeki yang baik-baik dan banyak. Yang belum dapat jodoh diberi jodoh. Amin. Yang udah dapat jodoh jangan nak bergaduh. Kayak gitu. Yang usahanya Allah, yang masih seret usahanya Allah majukan. Amin ya Rabbal Alamin. Karirnya di pegawai negeri yang manapun Allah naikkan. Yang udah pensiun Allah tenangkan. Semua Allah berikan yang baik-baik sampailah di penghujung tahun nanti. Apabila kita mulai dengan baik, insya Allah selanjutnya baik.
tetap istiqamah dalam berselawat. Terima kasih izinnya Gurunda Syekh Anas Said Az-Zubi, Gurunda Kanda Ustaz Khairul As'ad, dan ustaz-ustaz yang lain yang telah disebutkan satu-satu. Terima kasih juga Bapak Muslim Haji Bustami sebagai sahibul bait telah memfasilitasi rumah ini untuk berselawat. Hadanallahu ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.